Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rian Hasif Perdana dengan NIM 2511117441113 dari kelas PGSD 2025D. Saya kali ini membuat video podcast bersama Bapak Rahmat Sri Wahyudi MPDI. Kali ini kita akan membicarakan tentang topik mendidik untuk membentuk karakter. Baik, bolehkah Bapak sedikit menceritakan latar belakang pendidikan yang ditempuh waktu dulu sampai sekarang menjadi guru? Alhamdulillah, memang pendidikan kami itu awalnya dari SD. Entah gimana waktu itu dulu tuh tidak ada yang mengarahkan. Ketika kami pertama saya turun di sekolah teknik, diterima, tapi takdir lain. Akhirnya kami sekolah ke guru, dan ke guru itu pun kami itu tidak ada yang membimbing, sehingga kami dapat lulus tahun 74, 76 kami kuliah di Malang dengan gelar sarjana muda. Akhirnya kami meneruskan pendidikan itu di tahun 2000. Sekitar tahun 92 meneruskan tingkat sarjana, dan tahun 2011 kami meneruskan S2. Alhamdulillah selesai. Itulah sekilas pendidikan yang saya terima. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Andes Haji Rahmat Joko Silapudi, yang sementara ini dimintai info dan keterangan oleh Mas Rian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas studi yang diberikan oleh dosennya. Mohon kepada pemimpin, mari kita buat yang terbaik untuk para mahasiswa dan semuanya. Monggo. Baik, terima kasih atas ceritanya Bapak. Kali ini saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak. Sebagai pertanyaan pembuka, menurut Bapak, mengapa pendidikan karakter ini menjadi begitu krusial dan harus menjadi fondasi utama, terutama pada jenjang sekolah dasar? Memang pendidikan karakter itu perlu diberikan suatu dasar atau fondasi yang kuat, agar supaya pendidikan yang kita lakukan tidak sia-sia. Dengan pendidikan yang mengarah, dengan pendidikan yang terarah dan punya tujuan khusus, insya Allah pendidikan akan berjalan dengan baik, berhasil dengan baik. Itulah. Sementara mengapa fondasi pendidikan harus kita tanamkan? Karena untuk mendidik itu tidak seperti sulapan, melalui proses dari awal sampai akhir. Kita pun harus kita teliti, karena kita tidak mendidik untuk pintar, kita mendidik untuk menjadikan anak itu berkebiasaan baik. Kan proses awalnya dari pembiasaan. Itulah yang katanya pendidikan itu perlu adanya fondasi, sehingga tidak mudah gogrok, tidak mudah rapuh ibarat bangunan. Terima kasih. Sebagai pertanyaan kedua, di tengah gempuran teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat, apa tantangan terbesar yang dihadapi para guru di era sekarang dalam menanamkan nilai-nilai karakter dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun yang lalu, Bapak? Memang pengaruh IT sangat amat besar sekali pengaruhnya. IT itu tergantung pada kita di dalam memperlakukannya. Apabila kita ambil dari segi positif, insya Allah hasilnya akan baik. Namun apabila diambil dari segi yang negatif,
itu akan sia-sia. Artinya apa? Karena yang namanya HP atau sejenisnya alat elektronik itu, kalau kita niati menjadi jelek, tapi kalau niati menjadi baik, insya Allah akan baik. Karena niat itu menentukan arah daripada tujuan berpikir kita. Demikian yang ada. Baik, pertanyaan ketiga, seringkali terjadi lempar tanggung jawab antara rumah dan sekolah. Sebenarnya, di mana pendidikan karakter pertama dan utama harus dimulai? Dan bagaimana cara membangun jembatan yang kokoh antara orang tua dan guru agar sejalan dalam membentuk karakter anak? Dalam pendidikan itu memang dari dulu awalnya itu tanggung jawab orang tua awalnya. Tapi kebanyakan orang tua dulu, mulai era tahun 70 mungkin sampai akhir tahun 2010 bahkan sekarang, itu orang tua tuh masa bodoh. Pokoknya anak saya sekolah, yang mintakan guru, sehingga orang tua tidak memberikan rangsangan atau dorongan kepada anak supaya mereka itu menjadi pintar. Pintar Pak Guru, goblok ya Pak Guru. Inilah sehingga kita sebagai pendidik menjadi apa ya? Menjadi korban. Harusnya kan pendidikan itu kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Akhirnya dengan hal ini Kementerian Kebudayaan Pendidikan dan pemerintah memberikan lowongan, memberikan yang namanya pendidikan. Memang pendidikan itu hak setiap bangsa. Oleh sebab itu setiap anak harus dididik menjadi insan-insan yang berguna. Ini istilah pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, pertanyaan keempat. Banyak orang tua bingung bagaimana caranya mengajar kejujuran atau tanggung jawab dalam rutinitas harian. Bisakah Bapak memberikan contoh-contoh konkret dan sederhana yang bisa langsung dipraktekkan oleh orang tua di rumah setiap hari? Memang untuk di dalam mendidik kejujuran, orang banyak yang sebenarnya jujur itu kembalinya ke satu, hati. Maka dalam suatu perguruan ada yang setia hati. Maksudnya apa? Mendidik jujur. Kalau Anda ingin jujur, biarlah hati Anda. Karena hati itu menentukan. Hati itu menentukan. Nah, untuk menanamkan kejujuran kepada anak, contoh yang paling mudah adalah memberikan kebiasaan yang baik. Contoh, ketika bangun tidur, biasakanlah di antara kira itu membaca hamdalah, alhamdulillah. Sehingga dengan ucapan alhamdulillah ini mereka tenang lega, berterima kasih, bersyukur pada Allah, dan akhirnya akan meneruskan target apa yang menjadi kehidupannya. Jadi kejujuran itu dimulai dari hati kita. Apa contohnya menelan kebiasaan termasuk di sekolah-sekolah dasar, biasanya anak-anak dilatih ketika masuk diajak berdoa bersama. Itu yang menjadi contoh yang konkret untuk guru-guru. Makanya guru-guru itu marilah kita itu hanya tugas kita mentransfer ilmu dengan teknik, dengan teori, dengan metode yang telah kita berikan, sehingga kita hanya kalau kita sudah maksimal pasrah. Ingat bahwa pendidikan itu tidak bisa diberikan dengan ego atau memaksakan. Karena banyak terjadi. Biasanya guru-guru muda, karena kami berpelah muda, ketika mereka memberikan pelajaran itu mereka punya prinsip, saya harus bisa memandaikan anak, memintakan anak. Itu memang bagus tujuan. Tapi proses yang diberikan itu kurang benar.
Karena apa? Kita hanya sebagai pentransfer, memberikan ilmu. Ketentuannya Allah Subhanahu wa taala yang pintar dan tidak. Kan kalau kita dalam memberikan rangsangan, memberikan didikan dan memberikan arahan kepada mereka dengan baik, insya Allah anak itu akan tahu. Karena mereka diberikan arahan, karena anak itu diberikan pendidikan. Oh, saya jalannya harus begini, harus begini. Kamu yang senang matematika, kamu ke eksak. Kamu yang senang hafalan, kamu ke IPS dan lain sebagainya. Itulah fungsinya daripada pendidikan yang kita. Baik, pertanyaan kelima. Jika ada satu nilai karakter yang menurut Bapak paling fundamental untuk dimiliki anak, maka anak agar bisa selamat dan sukses di masa depan yang tidak pasti ini, nilai apakah itu dan mengapa? Nilai fundamental. Nilai fundamental yang paling pokok agar supaya anak itu menjadi anak yang sukses dan berhasil dengan baik, kuncinya hanya satu: kejujuran, kebiasaan yang baik, dan mereka menerapkan apa yang ada pada ilmunya itu, sehingga istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan. Kuncinya istiqomah melaksanakan kebaikan. Istiqomah itu maksudnya itu secara terus-menerus melaksanakan apa yang menjadi tuntunan daripada guru atau dosen yang telah diberikan, sehingga mereka melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mereka akan menjadi siswa atau manusia yang sukses di hari depannya. Apalagi sebagai calon guru adalah untuk menuntaskan anak dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kalau kita ini nanti jadi guru anak yang normal, tapi akan lebih berat lagi kepada mereka guru yang akan mengajarkan kepada anak yang butuh perhatian, artinya anak yang kurang normal, yang spesial. Nah, kalau anak yang itu juga akan lebih mudah. Itulah sedikit apa yang kami alami dan kami apa istilahnya menjadi kenyataan. Ya maaf, semuanya itu tidak sempurna. Dan hal ini mudah-mudahan menjadikan kita semuanya akan lebih berbenah diri. Memang pendidikan itu setiap saat pasti ada perubahan. Apalagi setiap perubahan di saat ini, kalau kita tidak mau ikut IT, yakin kita akan tertinggal. Ikutlah IT dan patuhilah semuanya. Tapi ingat, kita tetap jangan terlalu percaya pada IT. Kita pun harus bisa mengatasi IT itu sendiri agar langkah dan jalan kita juga akan menjadi baik. Jadi IT harus kita ikuti, tapi jangan terlalu ikut pada IT. Artinya itu IT juga yang saya tenang itu. Nah, makanya itu kalau aturan tetap. Jadi yang menjadi IT harus kita. Sudah zamannya loh. Kalau sudah zamannya, monggo kita ikuti saja. Kita tidak mengikut Allah. Ya tak. Nah, mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi Mas Rian. Nah, untuk terakhir ini Bapak, sebagai pesan penutup untuk para calon guru yang sedang mendengarkan kita saat ini, jika ada satu karakter atau nilai inti yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik sebelum mereka bisa membentuk karakter muridnya, karakter apakah itu dan mengapa? Karakter untuk calon seorang pendidik intinya ulet, sabar, dan pasrah. Artinya setelah kita berusaha semaksimal mungkin kita pasrah. Bukan pasrah artinya kita menyerah, tapi pasrah pada kehendak Allah. Semoga kita tetap dalam bimbingannya. Terus maju, semangat,
insya Allah Tuhan bersama kita. Itu yang menjadi semangat. Karena kami adalah juga mantan pendidik yang kami telah alhamdulillah diberi kelebihan usia, hanya bisa mendoakan semoga pendidikan Indonesia kedepannya menjadi pendidikan emas, termasuk dalam pendidikan yang diarahkan di tahun Indonesia emas. Insya Allah tahun 2045 mungkin kemudian Anda sebagai calon generasi yang penting tetap semangat ke depan menuntaskan, mencerdaskan kehidupan. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sami-sami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Rian Perdana dan Bapak Sri Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.